Ya, silakan MC, sudah lewat 4 menit. Mohon Dimulai. izin, Ustaz. Ini masih gabungan. Oh, nggak digabung, Ustaz Hendra nggak bisa katanya jadi gabung ke sini. Oh, digabung. Siap-siap. Atau di break room juga ini. Saya nggak menemukan Kalau break nggak room bisa tadi. berarti emang digabung seperti kalau... Kalau dari Pak Dedi digabung karena Ustaz Hendra Oh, berhalangan. siap. Saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bismillah, rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa ikut kembali yaitu kajian Sakofa yang insya Allah sekarang kita digabung dengan yang Ustadz Hendra ya. Dan insya Allah Alhamdulillah guru kita sudah ada Ustadz Mulyadi. Sebelum kita mulai, mari kita buka untuk Sakofa kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian salawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Ustadz Mulyadi. Ya tafadhol masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasul ba'da amma ba'd. Alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian, terima kasih sudah 68 yang tergabung dari 2 kelas yang digabungkan. Kita akan lanjutkan kajian kita, pembahasan kita. Sekarang masuk kepada, izin saya share screen, pasal atau pembahasan bab tentang alladzi tabtulu bihis shalah, hal yang membatalkan sholat. Di apa saja yang membatalkan dalam sholat. Ya, di judulnya ini, sekali lagi kalau karena ini PDF-nya ya, kalau di kitab aslinya ini biasanya di pinggir catatan kaki tentang inti pembahasannya, dan pembahasannya dari sini. Fasal itu dia bisa diartikan bagian atau subbab ya. Dari bahasa Indonesia juga pasal ya. Pasal pakai P, ternyata bukan pakai F dalam bahasa Indonesia, penulisannya pasal. Fi adadin mubtaliyatis salah, tentang jumlah perkara yang membatalkan dalam salat. Walladzi tabtulu bihi salat ada asyara syai'an. Hal yang bisa membatalkan dalam salat itu ada 11 macam. Yang pertama adalah al-kalam al-amdu. Ya, al-kalam al-amdu atau eh, pembicaraan atau perkataan yang disengaja. Ya, al-amdu. As-salihu li khitabil adamin, atau istilahnya berbicara pada manusia. Karena sesungguhnya ketika kita sholat itu kita sedang berkomunikasi dengan Allah.
Nah, sementara ketika dalam gerakan sholat, dalam bacaan sholat, ada pembicaraan kita dengan manusia, maka itu termasuk yang membatalkan sholat. Jadi yang pertama adalah al-kalam al-amdu, ya pembicaraan yang eh, disengaja. Nah, ucapan yang disengaja, yang ucapan itu likhitabil adamin, yang merupakan pembicaraan dengan manusia, bukan dengan Allah, karena dalam sholat itu sesungguhnya kita komunikasi dengan Allah. Sawaun ta'allaqa bimaslahatin salat aula. Sama saja apakah itu berkaitan dengan maslahat salat atau tidak. Ya, misalkan teman kita kurang sapnya, lalu kita tarik sambil kita ngobrol. Ya, geser kan dia, misalnya kalau geser sedikit, itu kan kita bil adami, berbicara manusia, nyuruh geser. Tidak ada dalam kata geser di dalam sholat kita. Ya, Oh itu iya, padahal bimaslahati salah, untuk kemaslahatan sholat, sehingga sapnya bagus, sapnya rapi, sapnya lurus. Aula atau tidak, apalagi tidak terkait dengan sholat, ya. Ambil sholat lalu ngobrol temennya, dari kamar wae, tos meser lancingan teh acan. Nah, tidak ada kaitan itu sholat dengan meser lancingan gitu ya. Nah, itu berarti tidak boleh. Jadi membatalkan kalau al-kalamul amdu yang pertama, berbicara dengan sengaja. Yang kedua, wal amalu katsirah. Amal katsirah, perbuatan yang banyak. Jadi artinya banyak gerak di luar gerakan sholat. Ya. Al-mutawali, ya perbuatan banyak yang al-mutawali berturut-turut. Kalau di sini kasalah sati khutuwat, seperti 3 langkah. Khutuwat itu kan langkah atau jalan, ya. Kita sering mendengar misalkan ada kalimat khutuwati syaitan, jalan-jalan syaitan. Kasalah sati khutuwat, seperti berjalan sampai 3 langkah. Amdan mana tuh? dalika awas sahwan, baik eh, secara sengaja atau sahwan, lupa, tidak disengaja, tidak sengaja jalan-jalan gitu ya. Amal qalil, adapun sedikit, pala tatulus salatu bihi, maka tidak membatalkan sholat. Kalau gerakannya sedikit tidak, ya atel gitu ya, gatal digarok, atal digaruk, ya itu mah boleh ya. Tapi kalau bergaruknya banyak gitu ya, anggota tubuhnya dan sampai terlalu banyak gerak, maka itu bisa membatalkan. Yang ketiga, wal hadatsu asgharu wal akbar. Berhadas. Ya, hadas itu berarti batal wudunya ya, atau batal bersucinya. Baik asgor, hadas kecil, yang hadas kecil itu sebelum sholat kita hilangkan dengan wudu, wal akbar atau hadas besar. Seperti halnya haid, lagi sholat tiba-tiba keluar darah haid, maka dibatalkan sholatnya, karena batal sholatnya juga, dia keluar darah haid. Orang haid memaksain sholat, maka dia berhadas, ya, tidak sah sholatnya. Begitu. Yang ketiga itu, yang keempat, wahudusu an najasah, yaitu terkena najis, alati la yu'fa anha, yang tidak dimaafkan baginya. Maksudnya seorang tahu itu ada najis, bukan bukan karena dia tidak tahu atau karena ketidaksengajaan, la yu'fa anha, yang tidak diampuni atau tidak dimaafkan. Artinya dia tahu ada najis, tapi dia biarkan, itu akan membatalkan sholatnya. Walau waqa'a ala thawbihi najasatun ya bisatun. Walaupun najis itu kering, jatuh mengenai baju orang yang sholat, ya. Pada kode saubau halan, lalu kemudian dia mengibaskan bajunya itu. Ya. Oh, maaf. Kalau tadi ala saubi najasatun ya bisatan. Jadi kalau najis itu kering, jatuh mengenai baju orang yang sholat. Ya. Kemudian pada kode saubau halan, lalu dia mengibaskan, membuang najis itu, lam tabtul salatahu. Ya, maka tidak batal salatnya. Jadi kalau kering itu tidak, tapi kalau kalau itu basah, ya ya, maka jadi batal. Kalau itu kena pakaian dari dari luar pakaian yang kita pakai, itu ya. Jadi misalkan apa nih yang najis, sebutlah air kencing.
Kalau air kencingnya basah dan kena pakaian kita maka batal. Tapi ada anak kecil yang pakai celana yang celananya bekas kencing dia. Lalu nempel ke kita celananya sementara celananya itu sudah kering. Nah, jadi itu tidak batal. Itu latab dulu salah tuh. Tidak, maaf, batal, ah, tidak membatalkan sholatnya yang seperti itu. Kalau nakodo sabu halal. Kemudian wan kisyaful aurah, terbukanya aurat. Yang ke berikutnya, yang kelima berarti ya. Terbukanya aurat. Ya, auratnya terbuka amdan yang secara sengaja. Karena mungkin ada yang tidak sengaja atau dia tidak tahu ya. Nah, karena sudah berikhtiar pakai celana yang bagus misalkan, tapi ternyata begitu sujud ngangkat tuh celananya gitu ya, bagian belakangnya sehingga tidak tahu. Kalau itu tidak disengaja tidak tahu. Tapi kalau sengaja tidak tahu kan, fa'in kasyafa harif fasaroha fil hal. Ya, jika auratnya terbuka oleh rih tiupan angin, fasator hafil hal, maka dia hendaknya segera untuk menutupinya. Lam tabtul sholat tahu, maka tidak batal sholatnya. Jadi ketika tersikap, buru-buru tutup. Atau mohon maaf, misalkan ibu-ibu keluar rambutnya, gitu di kerudungnya, oh dia sadar segera masukin lagi. Maka dia tidak membatalkan. Tapi kalau dibiarkan auratnya terbuka, dibiarkan terlihat dalam keadaan sholatnya, maka sholatnya jadi tidak sah, ya atau batal. Berikut adalah wa ta'ghirun niat, merubah niat. Ya, taghyirun niat, adanya perubahan niat. Ka'alam yanwil khuruj minas salat. Eh, seperti misalnya dia berniat membatalkan sholat. Membatalkan sholatnya, tapi tetap sholat dia, gitu. Maka Salam. di Jam dalam siapa? Ih, kalau mana? maaf di mute Pak Anam, Anam 78 ya di mute. Ya maaf Pak Anam ya. Ka'alam yanwi al-khuruj minas salat, seperti orang yang berniat untuk membatalkan sholat, untuk keluar dari sholat, ya membatalkan sholat maksudnya, maka itu bisa jadi batal. Hampir sama seperti halnya orang tawaf itu, dan sholatnya dengan tawaf hampir sama ya. Orang tawaf itu dalam keadaan yakin, kalau dia ragu, dia ingin membuat, saya batalin, jangan dia, tadi batal enggak ya, tawaf saya, tapi seperti ada kentut atau tidak ya, itu sudah jadi batal, karena dia tidak yakin. Ya, sholat apalagi ya, karena sholat itu sangat bergantung kepada niat. Niat itu juga ada dua, niat sholat apa, niat sholatnya untuk siapa. Ya, kalau niatnya karena Allah, itu jadi amal. Tapi sholat apa dulu? Kalau sholat subuh tapi sholatnya jam 12 siang, nah berarti kan tidak jadi amal tetap. Walaupun niatnya sholat, begitu. Nah, jadi benar-benar tentang niatnya akan bisa membatalkan kalau robah niat. Ya. Kemudian wastibdaru al-kiblah, membelakangi kiblat. Nah, salah satu syarat sah sholat, istiqbalul kiblat, ya menghadap ke kiblat. Ka'alam yaj'alaha khalfa dhahrihi, ya. Jadi membelakangi kiblat, misalnya menjadikan kiblat itu khalfa dhahrihi, di belakang punggungnya. Jadi kan kalau kita di Bandung nih kiblat kita ke arah barat begitu ya, lalu kita sholatnya ngadap ke timur, membelakangi barat, membelakangi kiblat, maka batal sholatnya. Kemudian lanjut yang berikutnya ya, 11, 10, 9, 8, yang ke-8. Wal aklu, wal ukulu, ukulu itu makan, jadi dalam keadaan sholat sambil makan, gitu ya. Ini tidak boleh. Yang ke-9, wasyurbu, minum. Termasuk minum di situ, kan makan minum tidak membatalkan. Kalau merokok gimana? Ya, ada yang merokok gitu ya. Merokok itu sama dengan minum, karena masuk dalam bahasa Arab itu syurbud duhan, sama dengan orang yang minum gitu. Wal qahqah, ya. Eh, Nggak ada.
Punten Teh Siva, boleh di mute. Ade Linda, Ade Linda, punten. Koko itu tertawa terbahak-bahak, ya, tertawa terbahak-bahak. Apa ya bahasa kita? Ya koko itu terbahak-bahak ya. Mungkin kalau di itu WKWKWK gitu ya, atau gek 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 gitu ya, tertawa terbahak-bahak. Jadi koko. Waridah, ridah itu murtad, ya. Murtad ialah memutuskan keislaman, keluar dari Islam, baik secara lisan maupun perbuatan. Itu termasuk di antara hal yang membatalkan di dalam ya. Ini bawa ke ibu dulu. Bu Anissa Dewi. Awal ukul wasyurbu, makan dan minum kasiron kanal ma'kul wal masyrubu au qalilan. Makannya baik, banyak maupun sedikit sama saja. Minum juga sama. Ada bima mung sargot, ya, ya netepan oge bari ngalete mung sargot haus, sama mau minum sedikit maupun banyak. Illa an yakuna syahsun fi hadhihi surah jahilan tahrimu dzalik. Kecuali orang yang tidak mengetahui keharamannya, tidak mengetahui bahwa di dalam salat itu nggak boleh makan minum, ya tidak batal buat dia karena belum tahu ilmunya, gitu ya. Kemudian qahu alqah alqah qaha minhum man yu'abbiru anha bid-dhahik. Qah itu artinya orang yang tertawa dengan terbahak-bahak, ya, atau mengungkapkannya dengan ad-dhahik atau ad-dhahak. Kita bid-dhahik, tertawa ya. Dalam hadis ada Rasulullah SAW pernah berwasiat, la taqsiru dhahik fa inna kasratid dhahik tumitu qalb. Ya, tadi itu ada hadis Rasul ya. Jangan kau banyak tertawa karena banyak tertawa mengeraskan hati ya. Qalqah itu sama dengan dhahik sebagiannya istilahnya, yaitu tertawa terbahak-bahak. Yang terakhir waridah ridah ya qat'ul Islam biqaulin au fi'lin. Jadi orang yang murtad artinya orang yang lepas dari Islamnya atau memutuskan terputus keislamannya baik qaulin au fi'lin, perkataan maupun perbuatan. Ya. Alhamdulillah selesai Ustadz Suryana, masih ada 10 menit untuk tanya jawab ya. Jadi itu 11 macam yang dibahas di dalam kitab Fathul Qarib ini yang bisa membatalkan sholat ya. Ada di Muqtaliyat Sholat, hal-hal yang bisa membatalkan atau perkara-perkara yang bisa membatalkan sholat. Silakan, masih ada 10 Masya menit Allah. untuk tanya jawab. Alhamdulillah. Saya kembalikan kepada Ustadz Suryana di Siap, channel. Ustaz. Masya Allah, Alhamdulillah. Syukran jazilan, Ustaz. Ya. Tadi sudah terbahas semuanya 11 macam yang membatalkan sholat. Insya Allah, boleh. Nah, Alhamdulillah sudah ada Ustaz Agus Mubarak. Ya. Masya Allah, ini mah sharing. Bangga, Ustaz. Ya, Tafadhol. alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Siap. Izin. Tafadhol. Yang pertama adalah tadi terkait dengan membatalkan sholat itu adalah kasratul akal ya, tadi banyak banyak bergerak ya. Gimana Betul. kalau seandainya bergeraknya itu adalah untuk menyesuaikan saf Ustaz? Itu kan biasanya apalagi di ekor pembelajaran terkait dengan bagaimana untuk merapatkan saf seringkali Ya. kosong. Nah, dengan bergeraknya menyesuaikan saf apakah termasuk batal atau seperti apa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan tadi yang disampaikan merubah niat gitu. Nah, kalau merubah niat dalam masalah jamaah gimana Ustaz? Kadang kan contoh nih, kayaknya nih keburu gitu, tapi dipikir lagi nggak keburu, saya mau dijama gitu. Jadi dalam hati itu menambah niat, bukan merubah tapi menambah niat gitu, Nah, mau dijama gitu. Maka Ustaz seperti itu. Masya Allah, Alhamdulillah. Syukran, Ustaz. Boleh, Ustaz. Yang pertama tadi dengan banyaknya gerakan itu kalau menyesuaikan sab seperti apa. Kemudian yang kedua merubah niat, menambah niat ya, bukan merubah tapi menambah niat. Jadi kayak misalkan sholat yang awalnya sholat sunnah, mungkin bisa dikatakan dalam sunnah. Kalau saya sering terjadi dalam sholat sunnah gitu ya, karena menyesuaikan waktu yang akhirnya didouble gitu, Ustaz. Nah itu seperti apa, Ustaz? Enggak. Baik, yang pertama tentang banyak bergerak ya. Jadi bergerak kalau itu dibutuhkan dan itu bagian ya ta'allaqu bis salat, jadi terkait dengan salat, maka dibolehkan. Tentu juga tadi tidak terlalu banyak karena
yang tidak boleh itu adalah al-amalul katsir. Al-amalul katsir itu ya bergeraknya terlalu banyak. Ya, tapi kalau itu kebutuhan, Rasulullah pernah sedang sholat, tentu sholatnya tidak seperti kita sudah ada karpet di dalam masjid, tapi di tempat yang terbuka ada kambing lewat, Rasul mundur supaya kambing itu nggak lewati beliau yang sedang sholat, mundur, lalu sudah lewat maju lagi. Itu kan menyesuaikan gitu ya. Nah, termasuk sab. Tentu itu juga tidak tidak terlalu banyak. Ini pengalaman mungkin Ustaz Agus juga sama ya. Kalau di Masjid Haram, Masjid Nabawi begitu begitu orang-orang Arab itu sangat perhatian untuk sab rapat. Jadi begitu depannya kosong, maju. Ini sudah salat, sudah takbir, maju, maju gitu ya. Kalau mungkin majunya satu dua langkah atau satu sab ke depan masih dimaklumi. Ini ada sampai mungkin lebih dari 10 sab maju ya terus norolang gitu sambil sambil dia sudah takbiratul ihram. Nah, itu kalau menurut saya termasuk yang alam malu katsir ya. Amalnya yang banyak atau perbuatannya banyak bisa membatalkan. Sehingga kalau mau saf itu bagusnya memang sebelum takbir, safnya diluruskan, diperhatikan. Mungkin kalau di kita sangat sangat memungkinkan ya. Kalau di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi kan sangat luas begitu, sehingga begitu duduk waktunya luas, begitu selesai jadi apa? Jadi sempit karena menyempit gitu saf sehingga banyak yang longgar sehingga pada maju. Nah itu ya kalau kalau terlalu banyak tetap bisa membatalkan. Begitu. Yang kedua tentang merubah niat. Merubah niat kalau sholat itu tergantung dari niat. Jadi sholat itu tidak bisa dirubah di tengah. Ketika takbiratul ihram itu termasuk kepada rukun niat. Ya, rukun niat itu niatnya mau sholat apa? Ya mau jamaah kah? Jamaah duhur asar kah? Sholat sunat kah? Karena sama-sama gerakannya, sama-sama bacaannya. Mungkin juga rokaatnya juga sama, tetapi apa yang membedakan niat? Jadi kalau mengubah niat sebelum takbiratul ihram, karena ketika takbiratul ihram itu harus disertai dengan niat yang akan kita lakukan. Sudah Hmm. takbiratul ihram nih, ah, misalkan ya kalau Ustaz sudah tadi contohnya salat sunat, mau tahiyatul masjid tapi latih timer 2 menit jadi ganti jadi qobliyah. Nah itu nggak bisa karena dia udah takbiratul ihram. Hmm. Kecuali sebelum takbiratul berpikir, 2 menit kalau tahiyatul masjid nggak mungkin waktunya kekejar, langsung saja qobliyah. Nah itu bisa karena sebelum niat. Jadi itu termasuk kalau di tengah jalan ya Ustaz Agus, maka termasuk yang tadi eh, tagoyuru tagoyuru niyati ya termasuk merubah niat. Begitu. Masya Allah, Lanjut Alhamdulillah. Ustaz Mulyana. Meskipun menambah ya, Ustadz ya, meskipun menambah gitu itu nggak bisa karena emang setelah takbiratul ihram menambahnya ya. Iya, Jadi memadukan sholat sunnah atau sholat fardu. Kayak lagi jawab siap. Selanjutnya Ustazah Ella, boleh? Bismillah Ustadz, Tak izin apa-apa Ustadz. bertanya eh, terkait tadi tentang membatalkan sholat itu salah satunya kan berhadas ya Ustadz. ya, Hmm, Kok udah nah, ada Ustadz kasus-kasus yang dia sudah wudhu gitu Ustadz, terutama ini di perempuan ya Ustadz ya. Dia sudah wudhu, terus misalkan keluar keputihan, tetapi itu sangat waktunya itu Ustaz, waktunya itu sangat sangat dari dia wudhu ke keluarnya itu sangat cepat gitu. Nah, itu bagaimana Ustadz? Karena kan kalau misalkan di Gerlong itu kan kami sholatnya di masjid. Nah, Ustadz di lantai 2, kadang-kadang di lantai 3 gitu. Nah, kalau misalkan sedang seperti itu lumayan apa ya Ustadz? Lumayan susah gitu ya untuk menjaganya gitu. Itu bagaimana Ustadz? Jadi bolak-balik weh gitu terus. Sama satu lagi Ustadz, kalau misalkan berasa buang angin gitu, buang angin terus ya. ya. Udah ya, udah wudhu tapi kayak kayak pengen buang angin lagi gitu. Bahkan di saat sholat itu kayak buang angin gitu. Itu bagaimana Ustadz? Terima kasih. Ya, syukran. Ditampung dulu Ustadz atau bagaimana Ustadz? Boleh Tampung dulu satu aja. lagi. Ya, satu lagi Bu Arianti, boleh Ustazah? Bu Arianti. Siap, Pak Ustadz, hatur nuhun. Siap, mangga Bu.
Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz, mohon izin untuk bertanya. Ketika kita sholat berjamaah, ya, tiba-tiba itu ada anak yang duduk di depan kita. Dia anak kecil lah, masih bayi gitu. Duduk aja. Nah, dipindah mau dipindahkan gimana? Nggak dipindahkan gimana? Itu harus seperti apa? Nah, apakah Oke. kayak kita sudah dipindahkan ke situ lagi si adik bayinya teh ya yang masih kecil. Terus yang kedua, ketika kita sholat, terus bersin, apakah kita mengucapkan hamdalah sebagai yang bersinnya? Terus ketika kita mendengar orang yang bersin, apakah kita menjawabnya? Apakah itu batalkah atau tidak? Mohon penjelasan. Hatur nuhun. Iya, Assalamualaikum. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, Ustaz. Boleh Ya, tadi yang dari Ustaz dari Jaila. Bu Ella, keputihan itu eh, setahu saya itu tidak membatalkan ya. Tadi kan yang membatalkan itu apabila eh, al-hadas ya, wal kudusu an najasah. Jadi berhadas itu artinya kalau kentut keluar angin ya, keluar angin air apa buang air kecil atau buang air besar gitu. Nah, saya tidak tahu keputihan ini masuk buang air kecil atau bukan ya. Kalau kategori buang air kecil maka batal. Ya, tapi yang jelas dia bukan kategori haid karena kalau haid darah haid jelas beda dengan keputihan gitu ya. Ini terkait terkait mungkin keputihannya ataupun ya jenisnya dulu harus jelas. Sebab kalau di dalam fikih itu jelas. Jadi gini, kalau haid maka nggak boleh sholat. Selain haid maka tetap wajib sholat. Apakah itu darah istihadah, darah karena penyakit, keputihan, tetap harus sholat ya. Tentu saja ada syarat bersucinya di situ. Seperti orang nggak haid kan dia buang air kecil ya harus bersuci. Jadi itu dulu syarat awalnya gitu ya. Sehingga kalau keputusan ini masuk area mana, saya belum paham juga ini karena bukan bukan apa gitu. Apakah itu Nanti dia termasuk kepada kepada haid pasti bukan gitu ya, najis atau tidak gitu. Kalau najis berarti tadi termasuk kepada yang membatalkan ya, hudusu an najasah tadi ya termasuk kepada hal itu. Tapi kalau tidak najis ya berarti tidak apa-apa gitu. Termasuk misalkan orang yang batal ya kalau kalau keputihan mungkin khusus syahwat. Kalau iwan awat sama sebutlah sedang sholat lalu batal. Lalu gimana? Di masjid DT di lantai 3 gitu ya. Kalau turun melewati banyak yang sholat atau nunggu sampai selesai. Nah, itu dua pendapat memang akhirnya. Ya, ada yang sudah dobrak saja gitu. Artinya yang tidak boleh itu ada pendapat pertama adalah melewati yang sholat itu adalah lewati imam. Berarti melewati makmum tidak apa-apa. Itu diambil oleh pendapatnya Hanafi di antaranya. Tapi juga ada hadis yang lebih baik berdiri 40 tahun daripada melewati orang yang sholat. Itu artinya dia hati-hati ya udah batal jamaahnya udah dapat tunggu aja selesai salam sampai salam baru dia turun dia wudhu lagi. Nah, ketika kesulitan untuk wudhu mungkin itu jadi hal yang bisa dilakukan begitu. Kemudian eh, itu berarti nomor 2 ya yang buang angin tadi Iya, ya. buang angin. Ya, buang angin. Jadi kalau kalau itu juga ada kondisi darurat ya. Ada seseorang yang misalkan buang anginnya udah nggak terkendali, baru wudhu, sholat 1 rakaat sudah keluar lagi, wudhu lagi 1 rakaat keluar lagi. Nah, pada orang-orang tertentu misalkan yang sepuh, yang sudah uzur, yaitu dimaklumi cukup sekali wudhu, udah nggak usah wudhu lagi ketika dia batal lagi nggak akan jadi sholatnya. Karena wudhunya sangat sering gitu ya dan tidak bisa terkendali. Kalau kita yang muda mau kentut masih bisa nahan. Ya kalau yang udah lost tuh kan potnya begitu susah jadi lost. Itu kemudian tentang buang angin ini bagaimana kalau perasaan nih buang angin atau tidak kentut enggak ya. Jelas dalam hadis riwayat Imam Bukhari kalau kita merasa itu keluar angin harus dilakukan investigasi. Jadi investigasi tidak hanya di polisi ya investigasi kabar-kabari booster sergap bukan. Artinya tanya dulu apakah ada rihuhu wa rihu wa sautuhu. Deteksinya 2.
Satu kalau ada suaranya, dua kalau ada baunya. Kalau tidak ada dua-duanya berarti aman, ya. Kadang-kadang itu adalah was-was dari setan. Setan bikin kita was-was. Oh, tadi batal loh, tadi kok, tadi kan seperti kentut ya. Itu dalam hati itu begitu, sehingga sholat tuh was-was mikirin batal atau enggak. Kalau yakin tidak ada yang keluar, yakin tidak ada suaranya, dan tidak tercium baunya, karena ada dua jenis kan, ada yang suaranya menggelegar tapi tidak terlalu mengganggu secara penciuman, ada yang rahasia gitu ya, ikhlas, dia nggak bilang-bilang, orang lain tidak tahu, tiba-tiba alam sekitarnya pening gitu ya, karena dia cuma mengeluarkan bau yang tidak sedap, itu kan berarti juga batal. Nah itu deteksinya, jadi kalau nggak, lanjutkan sholatnya ya, sepanjang yakin tidak, harus yakin dan yakin tidak ada bau dan suaranya, berarti tidak keluar angin, berarti tidak batal. Begitu dari Ibu Ariyanti, anak duduk, apa yang kita lakukan? Kita yang sholat, anak duduk depan kita. Boleh digeser, Bu. Rasulullah pernah ditaikin oleh Husain, ya, cucunya. Naik tuh, apa, punggung Rasul sedang sujud, maka disimpan. Ini juga berlaku ibu-ibu yang mungkin punya anak bayi ya, anaknya nangis, ibu boleh sambil sholat sambil digendong, gitu ya, supaya dia jadi tenang. Ibu sholatnya lanjutin saja, gitu. Nah, atau nanti coba sholat kerangkul dulu, nanti simpan lagi, nggak apa-apa. Itu tidak membatalkan, karena itu sesuatu yang yahtajubi, yang dibutuhkan di situ untuk memang dilakukan, gitu ya. Karena kalau nggak bisa mengganggu sholatnya misalkan. Jadi boleh itu digeserkan, dipindahkan, begitu. Ya. Yang kedua, bersin ya. Bersin, respect. Bersin tadi apa? Jadi respect ketika sholat, Oh kemudian jadi ya, menjawab, ya, alhamdulillah oh, atau harus misalnya jawab atau tidak. yarhamukallah, ya. Jadi termasuk bersin, membaca hamdalah dan menjawab itu termasuk dari sunnah ya, tetapi itu bagian di luar sholat. Di luar Hmm, sholat ya. Jadi kalau sholat mah jangan. Imamnya yang maksud, alhamdulillah, aku mau dijawab semua, ya ramukallah gitu ya. Itu di luar sholat, itu pun hukumnya sunnah. Jadi nggak siap. apa-apa. Yang bersin tidak ucap alhamdulillah juga tidak berdosa. Sunnah. Tetapi bagi yang mendengar, eh, bagi yang bersin, dia berhak untuk dijawab oleh yang lain. Artinya wajib, wajib dalam artian tidak berdosa sebenarnya, tapi wajib sebaiknya dijawab, sunnah yang sangat dianjurkan bagi yang mendengar. Karena hadisnya itu, hakul muslim alal muslim situn, hadis riwayat Imam Muslim ya. Hak muslim dengan muslim yang itu situn, ada 6, salah satunya waida atosa pahamidallahu fa'ajibu, apabila orang dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka jawablah dia. Nah, jadi kalau dalam sholat mah jangan. Tapi gimana? Karena kebiasaan tiap bersih ucapkan alhamdulillah, kebiasaan, tidak sengaja, itu tidak jadi batal. Ya, karena tidak sengaja. Yang tadi disebutkan di situ adalah ketika eh, pembicaraan itu al-kalam al-amdu, ya, al-kalam al-amdu, kata-kata yang di situ yang apa, tidak biasa, dan khitabil adamiyin, ya, perkataan atau obrolan manusia. Kan kalau mengucapkan alhamdulillah kita memuji Allah gitu sebenarnya, bukan obrolan manusia. Tetapi tetap tidak kita lakukan ketika kita sadar dalam sholat. Namun ketika tidak sengaja, refleks karena setiap bersin kita baca alhamdulillah, maka itu tidak membatalkan. Jadi lanjutkan Siap. saja. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hatur nuhun Ustaz, sebelumnya dan alhamdulillah ini waktunya sudah 16.37 mungkin ya. Masya Allah. Dan insya Allah dicukupkan mungkin Ustaz ya. Dan untuk yang lewat chat insya Allah nanti dijawab di pertemuan selanjutnya. Seperti itu ya Ustaz ya. Ya, Atau bagaimana? ya, Siap. ditampung dulu. Ditampung dulu saja ya. Insya Allah, jadi poinnya segala sesuatu yang sudah kita ketahui atau yang sudah tahu ilmunya itu harus diantisipasi atau misalkan dihindari gitu ya atau diwaspadai. Adapun yang belum diketahui ilmunya berarti insya Allah itu dimafhum ya Ustaz ya, diampuni oleh Allah gitu ya. Jadi karena ketidaktahuan dan ketidaksengajaan seperti itu, mungkin langsung saja ditutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Jazakumullah khair kepada Ustadz Mulyadi yang sudah memberikan ilmu pada hari ini dan semoga Ustadz Mulyadi disehatkan dan kita semua tetap mengikuti kajian beliau ya. Akhirul kalam dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Pak Ustadz Mulyadi, Pak Ustadz Suryana, Ya, sehat semuanya. sama-sama. Izin nih. Wassalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Bang.